Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas di bagian evaluasi. Nah, di bagian ini kita akan buat konten berupa soal pilihan ganda yang nantinya akan dijawab oleh user. Seperti ini ya, ada button mulai, kemudian nanti muncul soal. Kita buat opsinya 4 saja dulu ya sebagai contoh. Misalnya nanti user akan menjawab seperti ini. Ya, kemudian di akhir kita akan tampilkan skor sebagai hasil dari proses evaluasi ini. Nanti kita buat button ulangi untuk memberikan kesempatan user untuk mengulang apabila dia menjawab dengan jawaban yang salah, sehingga mendapatkan skor yang rendah seperti ini. Oke, seperti apa prosesnya? Saya akan bahas dulu konstruksi di bagian layer, karena ada beberapa elemen yang harus kita pisahkan ya layernya. Nah, silakan disiapkan dulu desainnya. Saya buat contoh desain seperti ini. Jadi kita akan buat sebanyak 5 soal saja dulu ya. Di sini saya buatkan topik tentang teknik audio video nanti ya. Oke, silakan buat layer. Saya buat layer dengan nama konten. Di sini kita buat judulnya dulu ya. Ini bagian halaman awal. Kita isi dengan judulnya. Kita beri titelnya di sini evaluasi. Nah, kenapa menggunakan istilah evaluasi? Karena evaluasi ini merujuk kepada kegiatan atau aktivitas penilaian ya untuk memperoleh hasil belajar seperti itu. Kemudian di layar yang sama kita tambahkan button ya. Di sini saya sudah menyiapkan button untuk memulai. Nanti silakan kalian buat button dengan icon atau bisa dengan kombinasi teks dan gambar atau icon. Dan jangan lupa diberikan instant name ya. Di bagian button ini saya akan berikan instant name yaitu btn mulai. Nah, ini di bagian halaman awal ya. Kita akan membuat yang namanya scene. Ya, jadi tidak seperti bagian konten yang lain kita buat file baru. Nah, sekarang khusus untuk bagian evaluasi kita akan membuat scene ya. Beberapa mungkin sudah paham bagaimana membuat scene. Pertama kita bisa melalui menu insert, kemudian insert scene. Ya, bisa juga melalui panel scene ya. Tampilkan panel scene ada di menu window. Kemudian pilih scene. Ya, nanti dia akan muncul panel secara terpisah seperti ini. Ya, silakan nanti diaktifkan panelnya agar bisa kita ambil di bagian sebelah ini ya. Kita rename scene 1 ini ya, scene yang pertama ini. Secara default dia bernama scene 1. Kita rename melalui panel scene. Klik 2 kali, di sini saya akan beri nama scene-nya ini sebagai scene awal. Nah, kemudian kita tambahkan scene baru, ya kita akan buat scene baru, bisa melalui insert seperti tadi ya. Insert scene, atau kita bisa duplikat ya, agar nanti kita tidak perlu lagi menyusun ya. Jadi misalnya kalau insert scene dia akan menampilkan stage yang kosong ya. Ini timeline yang baru ya. Nah, kita bisa menghapus dari panel scene ya. Jadi sebaiknya tampilkan panel scene-nya karena di sini ada fitur untuk menambahkan scene, menghapus scene, dan menduplikat scene. Ya, termasuk merename-nya juga. Oke, di sini saya akan duplikat scene-nya. Di sini ada perintah duplikat scene. Nah, jadi kita tinggal mengganti nama scene-nya. Saya akan ubah nama scene-nya menjadi scene soal. Di scene soal ini kita akan susun soal setiap frame ya. Jadi kita akan buat sampai di frame 5 ya sebagai contoh. Oke, ini saya akan hapus di bagian konten. Di bagian konten ini saya akan ganti dengan soal ya. Kita mulai dari soal pertama. Silakan disiapkan soal pilihan ganda. Di sini saya punya 5 soal pilihan ganda sebagai contoh.
Ya, kalian bisa ketik langsung atau copy paste ya. Saya copy biar cepat di sini. Ini saya gunakan ukuran 32 ya, biar tidak terlalu besar sekali. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Lalu kemudian saya akan buat area konten di bagian sini ya. Jadi ada tambahan area khusus untuk opsi. Nah, saya akan buat di layer yang di bawahnya. Silakan nanti buat layer agar nanti lebih menarik tampilannya ya. Saya buat dengan menambahkan rectangle tools. Ya, bentuk kotak ya. Di sini kurang lebih seukuran ini ya. Nah, oke, ini saya kunci dulu layarnya agar tidak bergeser. Kemudian ada background yang di bawahnya juga biar tidak bergeser seperti ini ya. Jadi kita akan lebih mudah nanti menyeleksi tanpa harus menggeser layer yang di bawahnya. Oke, kita kembali ke layer konten ya. Di sini kita buat soal, kemudian kita akan buat opsi nanti. Nah, sebelum membuat opsi, kita buat layer khusus untuk button, ya, button opsi. Jadi kita akan buat 4 button opsi, kita buat layer baru dulu ya. Saya akan beri nama layernya di sini layer opsi. Silahkan buat button opsi. Ya, kita buat button, tetapi buttonnya ini tidak berisi teks ya. Kita akan berikan teks opsi jawabannya itu terpisah dengan objek button. Jadi nanti teksnya ada di luar button. Dan ini bentuk buttonnya hanya bentuk kotak seperti ini ya. Nanti silahkan dikreasikan lagi. Apakah bentuk oval atau rounded rectangle. Di sini kita duplikat langsung di stage ya. Seperti ini. Kita tidak perlu menduplikat simbol. Cukup dengan membuat satu objek simbol button. Kita akan duplikat di stage saja ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita berikan instant name pada button opsi ini. Dimulai dari yang paling kiri atas ini. Kita berikan nama yang berisi penomoran ya. Di sini saya gunakan instant name BTN1. Ya, jadi kita gunakan penomoran agar nanti kita akan bisa mengidentifikasi button yang diklik, button yang mana nanti akan diklik gitu ya. Ini konsepnya sama seperti main menu dengan konsep struktur navigasi full web ya, yang mana pada video sebelumnya saya sudah bahas itu menggunakan perulangan for. Jadi ada 5 button yang akan tetap ada di semua halaman. Nah, itu menggunakan perulangan for. Kita akan gunakan perulangan for dalam contoh bagian evaluasi ini ya. Oke, button yang kedua di sini. Nah, jadi button yang satu ini anggap saja button A, kemudian button yang kedua adalah button B. Button 2 seperti itu, kemudian di sini button 3. BTN 3, kemudian di sini button 4 ya. Oke, pastikan sudah berisi instant name ya. Button 1,
button 2, button 3, dan button 4. Nah, selanjutnya kita ke bagian layer ini ya, layer konten. Nah, di bagian layer konten ini, atau layer soal, nanti silahkan diatur ya layernya. Intinya layer yang berisi soal beserta opsinya itu pisah dengan button. Jangan dibuat sama ya, ini biar nanti lebih mudah kita dalam melakukan proses editing gitu ya. Kita buat opsinya di sini saya sudah punya ada 4 opsi ya. Nah, untuk soal pertama ada PX, FPS, BPM, dB. Oke, ini saya duplikat dulu biar nanti lebih gampang kita copy paste. Yang ini opsinya FPS, kemudian di sini ada BPM, lalu di sini ada dB. Nah, seperti itu ya. Oke, ini yang soal pertama. Jadi, layer soal beserta opsinya ini ya, pisah dengan button. Ya, ini dalam satu layer ya, soal beserta opsi dalam satu layer. Kemudian untuk button, ya ini button beda layernya ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut membuat frame ya. Kita belum buat scene lagi. Kita masih ada di scene soal, ya, scene soal. Kita insert keyframe. Ya, kita aktif di layer soal beserta opsi jawabannya. Seperti ini. Kita insert keyframe ya. Jadi klik kanan, insert keyframe atau gunakan shortcut F6. Ya, nanti hanya di layar konten soal dan jawaban saja yang bertambah keyframe. Ya, sisanya akan menyesuaikan ya, akan mengikuti dengan menambah jumlah frame. Ya, kita tidak perlu memikirkan layar yang lain. Kita fokus dengan layar soal dan jawaban ini ya. Nah, ini. Kita edit sekarang. Ini kita jadikan soal nomor 2. Oke, ini nomor 2. Ini jawabannya ada SD Full HD 2K. Nah, perhatikan kembali di frame pertama, ya di frame pertama atau keyframe pertama pada layar konten di sini saya buat soal pertama, ya. Kemudian di keyframe keduanya itu soal yang nomor 2. Ya, jadi pisah frame ya. Jadi beda keyframe, beda konten soal seperti ini ya. Kemudian kita insert keyframe lagi, ya. Kita aktif di frame kedua, insert keyframe seperti itu. Kita tambahkan lagi untuk soal yang berikutnya. Ini nama aplikasi ya. Saya copy saja semuanya biar cepat. Nah, seperti itu ya.
Oke, selanjutnya kita insert keyframe lagi dan kita masukkan soal nomor 4. Ini opsinya, ya saya gunakan contoh dengan opsi yang pendek-pendek ya, agar lebih cepat prosesnya di sini. Kemudian soal yang terakhir, di sini ada tentang kamera movement. Nah, seperti ini ya. Jadi di scene soal ini kita urutkan soalnya frame by frame. Dari frame pertama, itu soal pertama beserta opsinya. Kemudian soal yang nomor 2 dengan opsinya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Nanti kalau mau buat soal tambahan sampai 10, tinggal kalian tambahkan keyframe-nya saja. Oke, sampai di sini semoga paham ya. Jadi konstruksinya di bagian scene soal. Di sini saya pisahkan layer soal dan opsi jawabannya. Nah, seperti itu. Kemudian layer button opsi jawaban juga saya pisah. Ya, ini sebenarnya kalau mau digabung bisa saja, asalkan nanti kalian bisa menyeleksi button ya. Itu. Jadi sebaiknya dipisah layer ya, agar nanti lebih mudah dalam proses seleksi. Oke, kalau sudah, kita ke bagian akhir ya, tampilan skornya. Kita buka lagi panel scene. Saya akan duplikat scene yang pertama ya, agar tidak banyak menghapus di sini. Yang scene soal sudah banyak sekali menambah frame. Nah, saya akan buat scene yang terakhir. Saya akan duplikat scene awal. Ya, kita geser ke paling bawah ya. Kita rename, kita beri nama di sini dengan nama hasil. Nah, scene dengan nama hasil ini untuk menampilkan hasil skor ya. Kita edit di sini tampilannya. Saya buat judulnya hasil tes misalnya seperti itu. Lalu kemudian di sini ada button untuk ulangi. Nanti kita isi button di bawahnya. Kita buat dulu tampilan skornya ya. Ini masih berada di satu layer konten. Saya akan buat objek kotak dengan ukuran yang sama, dengan warna yang sama ya. Nah, kira-kira sekian ya. Tidak terlalu banyak lah. Ini saya berikan transparansinya sekitar 50% saja. Ini saya akan pisahkan saja ya layernya. Saya akan taruh di background, di bagian layar yang di bawahnya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini saya akan buat teks score ya. Skor sama dengan atau titik 2 juga bisa nanti ya. Saya gunakan warna gelap seperti ini ya. Dan ukurannya saya akan buat lebih besar, misalnya di 60.
Kemudian di sebelahnya kita akan buat teks dengan tipe dynamic text. Nah, ini saya akan copy saja teks statiknya ini. Ini akan saya ubah ke teks dynamic, ya, dynamic text. Kemudian kita kosongkan. Nah, kita buat lebih lebar, kira-kira sekian. Ini yang penting bisa menampilkan 3 digit angka. Karena kita akan buat skor maksimal itu 100. Tidak lebih dari 100 ya, tidak sampai 1000 atau 10.000. Ya, tetapi di sini kita akan kosongkan. Ya, ini hanya untuk mencari ukuran saja. Ya, ini teks dinamik. Nah, di bagian instant name untuk dynamic text-nya kita berikan nama. Misalnya di sini saya akan buat instant name dengan nama hasil itu ya. Hasil. Kemudian khusus untuk dynamic text ini, ya, silakan diatur di bagian karakter apabila kalian menggunakan font yang tidak standar, nanti silakan di-embed. Kemudian rendernya, ya, karena nanti akan menyesuaikan dengan perubahan angka, kita gunakan use device font. Dan lalu behavior-nya kita pilih single line, karena dia hanya satu baris saja. Oke, silakan diperhatikan di bagian instant name diberikan nama, rendernya kita gunakan use device font atau anti-aliasnya use device font, behavior-nya single line. Kalau sudah, di bagian bawah kita tambahkan button untuk mengulang ya. Jadi button ini untuk mengulang ke bagian awal. Dan jangan lupa kita berikan instant name juga. Di sini saya berikan nama BTN ulangi. Oke, sampai di sini untuk desain layout-nya sudah beres ya. Jadi tampilan awal nanti ada judul, kemudian klik mulai, masuk ke scene soal. Nanti user akan kita minta menyelesaikan soal ini satu persatu. Setelah soal terakhir, dia akan menuju ke scene hasil. Seperti itu ya. Oke, kita save. Kalau ini kita jalankan, dia masih terus bergerak berulang-ulang seperti ini ya. Nah, itu karena kita belum menambahkan action script. Ya, nanti saya akan bahas di video bagian kedua ya. Nah, silakan dicek kembali, nanti pastikan instant name setiap button sudah berisi ya, terutama di bagian opsi jawaban ini. Nah, kalau sudah, untuk pembahasan action script-nya saya lanjutkan di video bagian keduanya ya.